topic today is about causative verb. Nah, jadi topik kita hari ini tentang causative verb, kata kerja kausatif. What does it mean causative verb? Apa itu causative verb? Kata kerja kausatif adalah cause someone to do something. Kata kerja yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Kata kerja yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Sesuatu itu bisa banyak ya. Nah, causative verb yang kita pelajari ada 4. Ya, yang pertama itu let, get, have sama make. Let, get, have sama make. Let di sini artinya mengizinkan atau membiarkan. Have artinya meminta, bukan mempunyai tapi meminta ya. Dan make menyuruh, dan get itu meyakinkan. Oke. Nah, so every sentence there is a pattern. Setiap kalimat ada rumusnya ya, ada formulanya. Nah, kausatif juga begitu. Yang pertama itu subjek. Setelah subjek masuk kata kerja kausatifnya. Kausatif tadi apa? Yang 4 tadi, have, get, let, make ya. Have, get, let, make. Lalu itu personnya, orang yang kita suruh. Lalu verbnya, verb di situnya verb one-nya. Oke? Jadi kita masuk ke causative verb. Topik kita causative verb, kata kerja kausatif. Bahasa Inggris pengertian bahasa Inggrisnya itu cause someone to do something, membuat orang lain melakukan sesuatu atau menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, contoh kata kerja aktifnya ini. Mereka mencuci mobilku. Mereka membersihkan mobilku. Mereka mencuci mobilku. Yang melakukan itu mereka. Oke, mereka melakukannya. Nah, itu kan kita cerita tentang membuat orang lain melakukan sesuatu, orang lain. Oke, mereka mencuci mobilku, itu kalimat aktif. Nah, kalau kita pasifkan dia, I had my car washed yesterday. Aku minta mobilku dicuci kemarin. Bukan saya yang melakukannya, tapi orang lain. I had my car washed yesterday. Aku meminta mobilku dicuci kemarin. Aku nggak melakukannya, tapi orang lain. Yang menyuruhnya siapa? Aku. Yang memintanya siapa? Aku. Nah, begitu dia. Contoh yang sering kamu dengar tuh paling lumrah. Misalnya, aku baru pangkas loh. Aku baru potong rambut loh. Nah, kita udah paham. Kalau orang mengatakan aku baru pangkas, berarti bukan dia yang memangkas rambutnya sendiri. Dia minta orang lain untuk melakukannya. Itu kata kerja kausatif. Nah, kata kerja kausatif yang kita pelajari itu pertama let, membiarkan. Bahasa Indonesianya atau mengizinkan. Sinonim dari let di sini adalah allow. Dia agak lebih lembut pengertiannya atau agak lebih lembut maknanya dalam kalimat. Rumusnya subject plus let plus person plus verb. Ingat ya, causative verb bisa dalam bentuk pasif, bisa dalam bentuk aktif. Pasif itu awalnya di, aktif itu memasak, dimasak, mencuci, dicuci. Itu dia pasif aktif ya. Nah, maknanya. Nah, contohnya, Henry let me drive his new car. Nah, let di sini bentuk kedua ya. Let di sini bentuk kedua. Kebetulan di sini let, membiarkan, mengizinkan itu bentuk 1, 2, 3-nya sama. Verb 1, verb 2, verb 3 is same, sama dia ya. Nah, Henry let me drive his new car. Henry itu masuk ke subjek, let dia itu causative verb, me masuk ke person atau objek, lalu drive dia verb. Nah, ingat dalam causative verb ya yang let, make, have, di situ kata kerja pertama, kata kerja dasar atau base verb, nggak mendapat penambahan apapun. Oke, Henry mengizinkanku mengendarai mobil barunya. Henry mengizinkanku mengendarai mobil barunya. Nah, siapa yang melakukannya di situ? Aku. Apa yang dilakukan? Mengendarai. Siapa yang menyebabkannya? Siapa yang membuat kau mengizinkannya? Henry. Nah, begitu dia ya. Nah, dalam kalimat pertanyaan juga bisa. Will your parents let you go to the party? Maukah orang tuamu mengizinkanmu? Maukah orang tua membiarkanmu pergi ke pesta itu? Nah, di situ subjeknya your parents, causative verbnya let, lalu you di situ sebagai objek atau person, lalu kata kerja dasarnya adalah go. Nah, maukah orang tuamu mengizinkanmu pergi ke pesta itu? Nah, membuat orang lain melakukan sesuatu. Di situ yang melakukannya adalah you. Apa mau dilakukan pergi, tapi siapa yang membuat bisa melakukan itu adalah your parents, atau di situ subjeknya your parents. Oke. Bentuk negatif. My boss doesn't let us eat lunch at our desk. My boss subjek. Nah, ini bentuk negatifnya doesn't karena dia itu bentuk pertama let ya. Ingat dia Miss bilang tadi, let di situ bentuk 1, 2, 3 sama. Oke.
Dari mana kita nanti bisa membedakannya? Dari bentuk kalimat kata bantunya ya. Auxiliary di sini doesn't berarti bentuk pertama. My boss doesn't let us eat lunch at our desk. My boss masuk ke subjek. Let di situ doesn't itu negatif, let itu masuk ke causative verb. Di situ objeknya us atau personnya us. It di situ bentuk pertamanya atau kata kerja dasarnya ya. Pimpinan kami tidak mengizinkan kami untuk makan siang di meja kerja. Itu dia ya. Itu artinya pimpinan kami tidak mengizinkan kami makan siang di meja kerja. Siapa situ pelaku yang harus melakukannya? Kami. Melakukan apa? Makan siang. Siapa yang dapat membiarkan itu mengizinkannya? Bos atau pimpinan. Jadi masuk ke kata kerja yang kedua, kausatif yang kedua itu make, menyuruh. Sinonimnya ini force someone to do something, memaksa seseorang melakukan sesuatu. Di sini dia lebih tegas maknanya atau lebih keras gitu ya. Rumusnya subject plus make plus person plus verb. Ingat verbnya itu kata kerja dasar, base verb, tidak mendapat penambahan apapun. Oke, contoh keduanya, contoh kalimatnya. She made, nah ingat bisa bentuk satu, bisa bentuk kedua, bisa juga bentuk ketiga. Oke, she made her son clean his room. She masuk ke subjek, made bentuk kedua dari make sama causative verb, her son di situ objek atau person, clean di situ kata kerja dasarnya. Dia menyuruh putranya membersihkan kamarnya. Nah, jadi yang melakukan itu putranya. Melakukan apa? Membersihkan. Siapa yang membuat dia melakukannya? Dia di situ ya. She. Oke. Dia menyuruh putranya membersihkan kamarnya. Contoh yang kalimat kedua. My mom made me do my homework. My mom itu subjek. Made di situ causative verb. Me object atau person. Do di situ masuk ke verb one. Atau kata kerja dasar. Ingat ya kata kerja dasar. Nah, ingat ya causative verb membuat orang lain melakukan sesuatu, menyebabkan orang lain melakukan sesuatu, menyuruh. Nah, itu kan udah jelas. Me di situ yang harus mengerjakan PR. Atas dasar perintah siapa? Atas dasar causative dari mana? Dari kata made, yaitu pelakunya my mom. Oke. Contoh ketiga, the mother makes her son water the flowers. The mother makes the son water the flowers. Nah, the mother subject, makes causative verb, her son masuk ke person. Water itu kata kerja bentuk pertama. Nah, her son harus menyiram bunga atas dasar causative verb dari mana? Dari the mother. Itu ya. Menyuruh putranya menyiram bunga. Masuk ke kata kerja yang ketiga, causative verb kata kerja yang ketiga. Have. Di sini meminta, sinonimnya adalah authorized. Authorized itu artinya memberikan otoritas